Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Hikmatul Jawahiroh dari kelas MPID dengan NIM 206 180 100. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam psikologi komunikasi, yakni etika dalam komunikasi. Etika dalam komunikasi itu sendiri terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada pengertian etika, yang kedua ada etika dalam komunikasi, yang ketiga adalah dimensi etika komunikasi. Pengertian etika komunikasi. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia berdasarkan pengetahuan dalam menentukan perilaku baik dan buruk dengan mempertimbangkan perasaan. Kalau standar etika ada 3. Standar etika itu yang pertama adalah kognitif. Kognitif adalah pengetahuan. Yang kedua afektif adalah sikap. Yang ketiga adalah psikomotorik, yakni perilaku. Macam-macam teori etika itu ada 2. Yang pertama adalah deskriptif. Etika deskriptif. Etika deskriptif adalah menelaah secara kritis dan rasional tentang perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sehingga menjadikan sesuatu itu bernilai. Kemudian etika normatif. Etika normatif adalah menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal atau seharusnya dimiliki oleh manusia dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dilakukan oleh manusia yang mengandung nilai dalam kehidupan. Subbab kedua adalah etika dalam komunikasi. Etika dalam komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah membuka pintu komunikasi. Dalam membuka pintu komunikasi, kita bisa memulai dengan cara yang pertama mengabaikan tangan, senyum dengan tulus, hai gitu. Terus ucapkan kata sapaan, cobalah mengajak berjabat tangan, kemudian tanyakan keadaannya, bagaimana keadaanmu, dan minta maaf atau permisi, mohon maaf sebelumnya gitu. Ucapkan kesan Anda dan ucapkan terima kasih. Yang kedua adalah etika komunikasi tatap muka. Dalam etika komunikasi tatap muka, yang pertama yakni waktu berbicara hendaklah tenang. Jadi tidak terburu-buru. Kalau memang membutuhkan gerakan tambahan itu dipersilakan, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian jangan kita membicarakan sesuatu yang ingin dilupakan oleh orang lain. Umpamanya kita mengetahui tentang sesuatu tentang seseorang, dan seseorang itu kebetulan sesuatu yang ingin dilupakan oleh mereka karena sangat mempermalukan gitu. Itu tidak boleh kita bicarakan lagi. Kemudian tidak boleh mempergunjingkan orang lain. Kemudian kita harus pada saat kita berbicara, pada saat kita menjadi lawan berbicara, hendaknya kita itu berdiam dan memperhatikan ketika lawan bicara kita itu berbicara. Bisa juga pada saat orang tua itu berbicara, kita juga harus diam dan memperhatikan. Kemudian suara hendaknya itu disesuaikan. Jangan terlalu keras, jangan terlalu rendah. Kemudian pada saat melakukan tatap muka, kan kondisi kita kan tidak tahu kan, barangkali nanti ada pingin bersin atau menguap atau batuk, itu etikanya itu kita harus menutup dengan tangan. Kemudian kalau pembicaraan selesai, hendaknya mengucapkan terima kasih. Yang ketiga adalah etika dalam percakapan. Kalau etika dalam percakapan itu yang pertama topik. Nah, topik ini bisa berupa isu atau berbagai hal yang ada di sekitar kita yang menarik. Menarik bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi lawan bicara kita gitu. Agar pada saat
keberlangsungan percakapan itu bisa terjadi komunikasi yang baik karena saling timbal balik gitu. Kemudian buatlah percakapan yang menarik. Nah, menarik ini kalau kita sama-sama mempunyai minat yang sama, apa yang kita percakapkan itu sesuai dengan passion, itu insya Allah percakapannya bakalan berlanjut karena menarik gitu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam percakapan seperti memotong pembicaraan, memborong semua pembicaraan, seperti tidak memberikan kesempatan untuk lawan bicara kita dalam menanggapi apa yang kita katakan. Kemudian membuat tentang diri sendiri, membicarakan hal-hal yang membuat pertentangan. Kemudian menanyakan harga barang yang sedang dipakai oleh oleh orang yang kita ajak bicara. Kemudian memberikan nasihat yang memberikan nasihat tanpa diminta gitu. Kemudian padahal di situ lawan bicara itu tidak memerlukan nasihat. Mungkin lawan bicaranya itu cuman ingin bercerita gitu. Kemudian menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi dan mempermalukan gitu. Lalu memaksa seorang pendiam untuk berbicara di depan umum, melarang orang lain untuk ikut dalam pembicaraan, kemudian berbisik-bisik, gosip, itu tidak diperbolehkan dalam percakapan. Kemudian sebab ketiga adalah dimensi etika komunikasi. Dimensi etika komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah dimensi aksi komunikasi. Nah, dimensi aksi komunikasi dilanjutkan dengan dimensi sarana dan dimensi tujuan atau polisi. Dalam dimensi aksi komunikasi itu berkaitan langsung dengan perilaku aktor komunikasi. Terdapat 3 prinsip utama deontologi jurnalisme. Yang pertama adalah hormat dan perlindungan atas hak warga negara akan informasi-informasi dan sarana-sarana yang perlu untuk didapatkan. Nah, informasi-informasi yang didapatkan itu harus bisa diuji kebenarannya. Dan dalam pendapatan dalam metode untuk mendapatkan informasi ini itu diharuskan menggunakan metode yang legal, tidak boleh ilegal. Kemudian hormat dan perlindungan atas hak individual lain warga negara yang meliputi hak akan martabat, hak akan kesehatan fisik maupun mental, kemudian hak akan kehormatan, hak akan konsumen, berekspresi di dalam media, kemudian hak menjawab. Selain itu harus mendapatkan jaminan berupa hak akan privasi, praduga tak bersalah, hak akan reputasi, kemudian citra yang baik, hak bersuara, dan hak akan rahasia komunikasi. Di sini seorang informan itu diberikan hak untuk menyembunyikan identitasnya. Kemudian ajakan untuk menjaga harmoni masyarakat. Dalam perilaku aktor komunikasi di dalam prinsip utama deontologi jurnalisme itu sangat melarang adanya provokasi yang mengandung ujaran-ujaran kebencian sehingga membuat pembangkangan kepada pemerintahan sipil. Yang kedua adalah dimensi sarana. Nah, dimensi sarana atau politi ini merupakan dimensi yang fokus akan media dan prinsip dasar pengorganisasian praktek penyelenggaraan informasi termasuk yang mendasari hubungan produksi informasi. Dalam dimensi ini, norma etika sudah harus berupa undang-undang atau hukum. Kemudian dimensi tujuan atau polisi. Nah, dimensi tujuan ini merupakan dimensi yang bersangkutan dengan norma demokrasi, terutama pada kebebasan untuk berekspresi dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Dalam hal ini, negara harus menjamin dan memfasilitasi terwujudnya nilai kebebasan. Kesimpulannya adalah
Etika adalah penentuan perilaku baik dan buruk yang disertai dengan pertimbangan berupa perasaan. Kemudian komunikasi adalah penyampaian informasi yang baik dengan verbal atau tulisan maupun dengan lisan, menggunakan beberapa indera yang ada di dalam manusia. Kemudian di dalam dimensi komunikasi itu terdapat 3 dimensi, yakni aksi komunikasi, dimensi sarana, dan tujuan. Dan antara etika, komunikasi, dan dimensi komunikasi itu saling berkaitan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.